Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan membacakan sebuah presentasi yaitu UTS dengan judul monitoring nilai sensor secara real time menggunakan framework Laravel. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu capture progress pengerjaan project management tool. Di sini terdapat Trello yaitu management tool yang kami gunakan saat mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua yaitu To-do. Yang pertama kami merakit model rangkaian ke-1, kemudian merakit model rangkaian kedua dan menggambar rangkaian dengan tambahan LCD. Kemudian untuk gambar rangkaian pertama terdiri dari node MCU SP8266, kemudian LED dan DAT11. Dan untuk rangkaian kedua yaitu terdiri dari sama seperti rangkaian pertama, cuman di sini ada penambahan buzzer. Kemudian untuk keterangan gambar rangkaian 1 dan kedua, Wemos D1 mini atau ESP826 ini adalah microcontroller berbasis ESP8266 yang mendukung koneksitas WiFi. Pinboard ini digunakan untuk menghubungkan komponen lain seperti DAT11, LED dan buzzer. Dan yang nomor 2 yaitu sensor suhu dan kelembapan DAT11. Fungsinya yaitu mengukur suhu dan kelembapan. Kemudian koneksi kabelnya itu pin PCC DAT11 ini terhubung ke 3,3V dari Wemos atau kabel warna merah. Kemudian pin GND DAT11 terhubung ke GND Wemos atau kabel warna hitam. Kemudian pin data DAT11 terhubung ke pin GPU 5 Wemos D1 pada gambar, yaitu kabel warna kuning. Kemudian yang LED fungsinya yaitu sebagai indikator visual, digunakan untuk indikator jika berhasil terkoneksi ke WiFi atau web server. Kemudian yang keempat, buzzer. Fungsinya yaitu memberikan peringatan suara, bisa digunakan untuk alarm jika kondisi suhu atau kelembapan keluar dari batas normal. Di sini koneksi kabel buzzer terhubung ke pin GPU 12 atau D6 pada Wemos, kemudian pin lainnya terhubung ke GND atau Chrome. Dan yang kelima yaitu koneksi breadboard dan kabel. Breadboard digunakan untuk menghubungkan komponen secara sistematis tanpa soldering, sedangkan kabel jumper digunakan untuk menyambungkan pin antara Wemos, sensor DAT11, LED dan buzzer. Untuk fungsionalitas rangkaian, DAT11 mengukur suhu dan kelembapan. Berdasarkan data suhu atau kelembapan program di Wemos D1 mini dapat menyalakan LED sebagai indikator visual, kemudian mengaktifkan buzzer untuk pemberian peringatan suara. Di sini data DAT11 bisa dikirim ke cloud atau ditampilkan melalui server lokal menggunakan kemampuan WiFi dari ESP8266. Rangkaian ini cocok untuk proyek IoT sederhana seperti sistem pemantauan suhu atau kelembapan atau alarm lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya pada Mas Iksan, saya persilakan. Baik, saya akan meluruskan. Sudah dijelaskan sebelumnya, ini adalah secara garis besar gambar dari rangkaian yang akan dibuat. Untuk slide selanjutnya, Pak, slide 12. Di poin ini, di slide ini in progress. Jadi kami membentuk dua tim. Tim pertama
saya sendiri Muhammad Fikri Sidik dan Pak Ahmad Soniun untuk membuat pemrograman Arduino-nya, dan tim 2 yang akan membuat bahasa pemrograman Laravelnya atau program Laravelnya, yaitu Pak Hendro dan Bang Muhammad Anugrah. Yang selanjutnya Pak. Nah, ini adalah gambaran besar program Arduino-nya nanti secara garis besar. Selanjutnya Pak. Nah, itu tadi gambar yang di atas adalah program Arduino. Memang ini digunakan untuk menghubungkan sensor suhu, kelembapan di HT11 dan modul ESP. Jadi ada dua modul utama di sini, di HT11 dan modul ESP. Jadi secara garis besar ini berfungsi untuk membaca data dari sensor dan mengirimnya ke server. Untuk garis besarnya programnya sendiri ada beberapa yang dimuat. Yang pertama, library yang digunakan. Jadi library pertama untuk berkomunikasi dengan sensor DHT, koneksi ke WiFi, dan request ke server atau HTTP request. Yang kedua itu mungkin deklarasi variabelnya, jadi beberapa variabel akan digunakan. Slide selanjutnya Pak. Jadi di program Arduino juga ada konfigurasi koneksi WiFi. Yang selanjutnya ada alamat server sebagai tujuan dari pengiriman data, dan di programnya akan ada juga batas suhu aman. Jadi nanti ada program yang menjelaskan tentang batas suhu aman ini. Yang keenam yaitu output pada serial monitor akan memuat suhu dan kelembapan dan peringatan. Baik, itu saja dari saya, dan ini akan dilanjutkan oleh teman setim saya. Saya kembalikan ke Pak Hendra. Oke. Untuk selanjutnya untuk Mas Anugrah, slide ke-16. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Iksan tadi. Ini adalah gambaran besar dari bahasa pemrograman Laravel yang kita gunakan. Nah, di antaranya adalah gambar di atas adalah garis besar dari pemrogramannya, itu adalah seperti utamanya kalau digunakan untuk nantinya akan menampilkan data suhu dan kelembapan yang diperbarui secara real time menggunakan query Ajax. Informasi itu berasal dari sensor yang dihubungkan ke backend Laravel. Jadi coding yang dipakai yang tadi itu untuk mengkoneksikan antara suhu dan tampilan di website. Nah, itu ada sumber kodenya itu, yaitu dari ada bootstrap awalnya yang ada di bawah seperti ini. Itu metateknya memastikan halaman responsif pada berbagai perangkat, dan Bootstrap CSS-nya membuat framework Bootstrap untuk tampilan halaman yang lebih rapi dan modern. Nah, pemuatan di bawah adalah script untuk jQuery atau Java query-nya digunakan untuk menjalankan Ajax agar data sensor dapat dimuat secara real-time tanpa perlu merefresh halaman. Nah, di bawah yang bagian C ini adalah script Ajax real-time-nya. Bisa di next sampai bawah. Nah, untuk penjelasannya adalah fungsi dalam dokumen tadi memastikan script dijalankan setelah halaman selesai dimuat. Jadi setelah halamannya sudah muncul, itu akan langsung menampilkan detail suhu dan kelembapan. Itu set interval yang memanggil fungsi di setiap detik memperoleh elemennya, suhu dan kelembabannya. Jadi akan secara real time berganti. Jadi fungsi halamannya adalah ada tampilan monitoring. Halaman bertindak sebagai tampilan monitoring suhu
dan kelembapan secara real time. Jadi kita bisa melihat suhu dan kelembapan secara real time di websitenya atau tampilannya nantinya. Bagaimana endpoint baca suhu dan kelembapan bertanggung jawab mengembalikan data suhu dan kelembapan dan update otomatis dengan bantuan layak. Data diperoleh setiap 1 detik tanpa perlu lihat halaman. Potensi penggunaannya yang dalam monitoring sensor suhu dan kelembapan menggunakan IoT, misalnya Node MCU dan DHT11 dashboard real time untuk memantau data sensor dari perangkat. Next. Nah, ini adalah database untuk Laravel sendiri nanti akan dimuat di kolom website, tampilan websitenya. Next. Nah, pembuatan dalam muka web dengan Laravel sudah selesai, pembuatan rangkaian sudah selesai, nanti akan dilanjutkan lagi oleh teman sekelompok kami. Saya kembalikan lagi ke Pak Hendro. Oke, untuk selanjutnya dijelaskan oleh Pak Muhammad Saifullah. Silakan kepada Pak Muhammad Saifullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan bagian interface-nya hasil pengolahan codingan penggelapan suhu. Jadi di sini interface-nya ini tampilannya seperti ini. Yang warna merah ini nanti akan minus, dan warna biru ini kelembapannya. Next, Mas. Penjelasan gambar ini merupakan tampilan proyek pemantauan suhu dan kelembapan secara real time menggunakan framework Laravel. Jadi penjelasan ini pertama itu ada judul proyeknya. Kami di sini menjudulkan proyek ini yaitu monitoring nilai sensor secara real time menggunakan framework Laravel. Proyek ini bertujuan untuk menampilkan hasil sensor suhu dan kelembapan secara real time pada sebuah antarmuka berbasis web. Detail mata kuliah. Mata kuliah ini yaitu proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kelompok GF 701. Program studinya itu PJJ Informatika, pada kelompoknya kelompok 15 yang beranggotakan yang pertama itu Mas Hendro Gunawan, kedua Muhammad Anugrah S, ketiga Muhammad Fikri As-Siddiq, dan saya sendiri Ahmad Sofiullah. Dosennya yaitu Bapak Ariyat Sahara SSM MMT. Next. Tampilan data sensor. Yang pertama itu yang ditampilkan yaitu suhu. Jadi nilai suhu yang warna merah itu 29,80 derajat Celcius menunjukkan nilai suhu yang diukur oleh sensor dalam derajat Celcius. Yang kedua itu warna biru kelembapan, ditampilkan dengan warna biru. Nilai 98% itu menunjukkan tingkat kelembapan udara yang diukur oleh sensor dalam 1%. Teknologi yang digunakan yaitu framework Laravel, digunakan sebagai backhand dalam pemantauan data sensor. Laravel memungkinkan pengolahan dan tampilan data secara real time. Fitur utama yang ditampilkan yaitu real time. Data menampilkan nilai suhu dan kelembapan yang diperbarui secara langsung. Yang kedua, antarmuka sederhana dan informatif, memudahkan pengguna dalam memantau kondisi lingkungan. Hak cipta dan pengembang yaitu sistem ini merupakan hasil pengembangan tim proyek dari Unsia di bawah naungan sistem informatika hak cipta 2024. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan implementasi teknologi IoT dengan memanfaatkan sensor untuk mengukur suhu dan kelembapan, serta menggunakan Laravel sebagai backend untuk memproses dan melakukan data real time. Next, berikut gambar fisik model rangkaian.
Yang garis putus berwarna biru ini menampilkan kabel jumper, dan yang warna hijau DHT11, warna oranye itu lampu LED, dan warna hijau Tosca-nya itu untuk buzzernya, dan untuk garis strip abu-abu itu Note MCU SP8266, dan terakhir yaitu kabel USB-nya. Next, fungsi rangkaian secara umum yaitu sensor DHT11 membaca suhu dan pelembaban udara. Kedua, Note MCU SP8266 memproses data dari sensor. Jika data suhu atau pelembaban mengisi kondisi tertentu, maka LED akan menyala sebagai indikator visual dan buzzer akan berbunyi sebagai alarm peringatan. Data juga dapat dikirim ke platform IoT seperti Arduino Cloud atau ditampilkan pada web server menggunakan koneksi Wi-Fi dari ESP8266. Contoh penggunaan yaitu sistem monitoring suhu dan pelembaban ruangan, alarm peringatan suhu tinggi dan suhu rendah untuk ruangan atau peralatan elektronik. Proyek IoT sederhana dengan Note MCU SP8266. Sekian dari saya, tim 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hendro. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 15. Jika ada yang kurang, mohon menjadi koreksi atau dikoreksi. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.